Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kiai sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. tetap kasep nupang. Ari kasep masih memang permanen sih katanya. Jadi Oh, ini kesalahan ibu dulu. Ibu saya salah besar. Kenapa? Waktu dia mengandung saya dibacain surat Yusuf. Jadi wakil Oh, korban. baruan. Tah mun rencangan dibacakan surah Yasin. Maka bawa teh yang tajiyah we. Yang tajiyah. Baca surat Yasin. Aduh, teman-teman di studio dan teman-teman dimanapun anda berada, alhamdulillah sore hari ini berkah sekali di tempat yang menjadi saksi sejarah, di tempat di mana di sini kasih sayang dicurah-curahkan, tempat di mana di tempat ini pula dilahirkan orang-orang yang luar biasa. Salah satunya yang sudah hadir di depan kita, nih Ustaz Al Mukarram guru kita. Ini mah ada guru, sahabat, orang tua gitu ya. Ya, batur ngopi. Batur ngopi, jeung kadang-kadang diinjeman batur duit. Batur ngopi orang cicing gitu maksudnya. Pokoknya mah paket komplit lah ini, alhamdulillah. Dan beliau ini vintage. Geus kolot gitu. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Gini Ustaz ya, ini mah langsung olahnya. Kemarin teh ada kasus di Ciamis. Ada orang yang icalan daging, ternyata daging istrinya cenah nu dimutilasi teh. Betul. Nah, ini kan mungkin kita mah ayeuna mikirna teh ieu kunaon gitu kayaknya. Tuh, Masya Allah. Ini kan ini nih barangkali hari ini tuh yang jadi PR besar bagi kita itu satu mungkinnya kita minta nasihat-nasihat dari Ustadz, barangkali kemudian ada apa mindset kita yang harus kita buka gitu kan, ini sampai luar biasa gitu, tega gitu kak seseorang yang mendampingi dia, bahkan baheula teh memang bogoh kita kasih ece eta ka almarhumah sampaikan ka ya setega itulah. Gimana ini nih? Aduh, Masya Allah Ustaz. Sebetulnya laki-laki itu bukan tega. Istrinya aja meureun heuras. Ya, kadang-kadang yang keras tuh sudah tahu usaha sedang turun, dituntut terus, akhirnya kepinjol kemana, akhirnya riweuh aja kan gitu, seperti itu, sampai terjadi pembunuhan dan mutilasi. Bahkan sementara sakit jiwa dia jajakan daging istrinya kemana-mana. Saya hanya ingin menyampaikan sejarah rumah ini yang berkaitan dengan mutilasi itu. Apa hubungannya? Rumah ini rumah seorang Tionghoa, orang Pekalongan. Rumah ini teh Dulu 70 tahun yang lalu disewa oleh ayahanda tercinta. Pun bapak itu nggak pernah punya rumah sampai setahun menjelang meninggal. Tidak pernah punya rumah, ngontrak. Padahal saat itu dia ketua Majelis Ulama Indonesia dan rektor. Itu kan luar biasa, ngontrak. Mungkin boleh saya sebut beliaulah yang paling tidak punya. Nah, bagaimana ini bisa dimiliki kan itu? Ibu diskusi dan akhirnya ibu membuat sebuah ikrar. Saya akan saum Daud sampai rumah ini bisa kebeli. Jadi untuk punya rumah ini diminta kepada pemiliknya, saum Daud. Dan terus itu lama sekali saum Daudnya. Dan di tengah perjalanan itu beliau juga ikrar, kalau rumah ini kebeli, insya Allah akan diisi dengan pengajian-pengajian. Dan betul, pengajian yang Selasa, kan ini Selasa sore, tadi pagi ada pengajian, itu sudah sejak dari tahun 72. tahun 72. Sudah 50 tahun lebih ya pengajian itu. Itu kan 74. 50 tahun. 50 tahun. Itu luar biasa, pengajian terus sebulan sekali 52 kali, kali 50 berarti sekian ratus kali pengajian itu. Yang belakangan saya terus yang isi. Nah, ini saya ingin menyampaikan saja, seandainya kita tidak punya uang, kita butuh sesuatu. Dan seandainya kita ingin sesuatu, jangan minta kepada siapapun, tapi minta kepada pemiliknya. Dekati Allah, sudah dekati Allah sebagai pemiliknya, maka Allah akan memberikannya pada kita. Tapi bukan hanya meminta, pantas tuh. Kalau Ceng Idris sudah baik dengan istri, dengan anak dan seterusnya, kalau teh ini
Terus anak nanti genep belas, dia ngontrak di rumah 3x3 misalnya. Cek kalau teh ini udah soleh anak 16 tuh pantas dia harus pindah ke astana. Salahnya ke istana. Ke istana. Istana BC. Itu akhirnya Masya Allah. Allah yang akan memberikannya. Allah. Setelah Allah menilai kita pantas, terus kalau sudah pantas silahkan miliki. Kalau belum pantas jangan dulu lah. Model sekarang saya kekeh eta berdoa ke Allah. Pengen sama Siti Nurhaliza teu diijabah. Da cenage teu pantas kan itunya, teu pantas. Atau saya pengen mobil mewah, tetap tidak dikasih sama Allah. Bisi kita turun di masjid, orang masjid nanya, juragan ngiring pan bahaya. Da teu pantas kan gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi kepantasan ini pertama sekali adalah kedekatan dengan Allah. Sudah dekat, kita akan jaga diri. Setelah jaga dirinya ya yang tidak membuat Allah marah, yang membuat Allah ridho. Kemudian setelah Allah ridho dan kita pun ridho ya. Terus baru nanti kita akan saya akan memperlakukan istri seperti apa yang Allah mau. Saya akan memperlakukan anak seperti apa yang Allah minta kan itu. Terus itu akan terjadi sampai akhirnya pantas. Nah, ini kondisi. Kenapa waktu itu ibu sampai saum Daud untuk bisa punya rumah ini? Karena anaknya 11. Terus 11 juga udah penuh di rumah ini teh. Penuh. Setiap hari itu wah, riweuh kenapa? Karena banyaknya. Belum lagi si 11 anaknya ini punya teman semua, artinya gaul. Di kamar teh aya temanna 2an 3an. Jadi 11 kali 2 kan luar biasa teh. Ngabring pisan. Makanya wajar kalau akhirnya beliau pengen punya rumah ini. Dan siapa yang didekati bukan bank. Siapa yang didekati bukan keluhan. Yang dia dekati Allah, pemilik semesta ini. Nah itu. Kira-kira akan ada mutilasi nggak kalau orang di tengah kesulitannya dia muter banting setir, kemudian dia dekatkan diri pada Allah. Tidak akan ada. Itu Ustaz. Yang ada adalah dia memutilasi keinginan. Betul. Keinginan minjem betul. Ke perbankan, dia mutilasi itu. Dia putus dengan betul. Nah jadi bahkan kalau saya sudah dekat dengan sosok yang paling mengagumkan, sudah saya tidak ingin apa-apa kecuali saya ingin menatapnya kan itu. Betul. Mungkin kalau sudah merasa dekat dengan Allah juga kita sudah tidak pengen apa-apa. Mual tuturubun seseleket mencari uang sampai harus enggak lah. Cukup dekat dengan Allah, menatap Allah sudah puas. Gini, sudah sangat puas. Sudah sangat puas. Kita suka mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya. Artinya apa itu? Sering itu kita ucapkan. Sering. Betul. Artinya apa? Artinya itu kalimat peniadaan. Kita sedang meniadakan diri kita. Ya. Urang teh eueuh. Kita tuh nggak ada. Yang ada apa? Hanya Allah. Boleh kita punya keinginan, tanya sama Allah. Boleh kita pengen ini, tanya sama Allah. Kan itu. Taroskeun. Kalau nanya sama Allah tidak harus langsung ngobrol lah, baca Quran supaya tahu apa yang Allah ingin. Nah nanti setelah kagum sama Allah, saya yakin tidak akan ada istri yang cemburu, nggak akan ada itu. Terus istri yang takut kehabisan uang nggak ada. Atau suami yang takut ini nggak ada. Suami takut marah sama, tapi di sini mah nggak ada yang takut istri ya. Nggak ada di sini mah. Nggak ada. Di sini mah nggak ada. Tapi di rumahnya mah memang sararieun gitu. Di sini mah enggak di sini mah pemberani ya. Tapi Ustaz Kiai ini dulu Kiai kami pernah cerita kieu. Bana cenah santrinya. Lamun mana yang geus kawin hageusieun ku pamajikan eta teh turunan Firaun. Reuas tak kita teh. Kunaon ceritana Kiai? Yo bayangkeun, Firaun membuat kebijakan menyuruh membunuh setiap bayi laki-laki. Tah bet bisa ngukut Musa. Karena Firaun sangat takut oleh istri. Karena dicara ke pamajikan montong gimana. Itu Firaun tidak seperti itu. Kita juga bukan sieun istri, bukan. Betul. Kunaon nurut, saya hanya tidak sanggup melihat istri menangis. Masya Allah. Firaun juga gitu. Sigana gitu. Tidak mau ngelihat Asia menangis. Betul. Jadi dia ikutin mun bahasa orang mah apa sih yang enggak buat kamu? Nah, itu. Bukan mesra itu teh, bukan. Hanya takut dia protes. Gini, ada nggak sih yang cantik ngamuk terus anger gelis aya tuh? Nggak ada. Yang cantik gelis langsung rudet.
Ya, ada nggak yang tampan marah langsung masih tampan? Nggak ada. Pas marah langsung bubuk gitu. Pada dasarnya marah itu sedang merusak kondisi diri sendiri. Dengan marah teh. Sedang mempertontonkan keburukan dirinya. Coba kalau sekarang ada masalah terus tidak marah. Papa pacaran ya? Iya. Oke. Hati-hati. Udah gitu aja misalnya ya. Bisikan neraka. Udah gitu aja. Kira-kira si istri makin gelis tuh sih kata suaminya. Oh, makin gelis. Juara. Itu. Eta. Aya sok aya pertarusan kieu. Ceng I cenah. Mun saya pulang, terus pemajikan teh baketut asa muruku sunu. Saya kudu kumaha. Nah, saya bilang dah, saya ge sok dikitukeun euy. Jadi kumaha saya tuh bisa ngejawab. Biar aku pajenggut-jenggut jeung nu dugul atuh. Bener kan saya nggak mungkin sok sewai sok bijak kieu. Hiji waktu buat aturan teh manggihan sakit. Maneh. Sedangkan bisa jadi leuwih cilaka. Nah ini gimana nih kiannya nih? Jadi sebetulnya gini, pertama sekali. Hati Ceng itu milik Ceng I dari Allah atau milik istri? Hati kita. Hati kita. Ya milik kita sendiri. Milik kita sendiri betul. Ini amanah dari Allah. Iya. Jangan kita titipkan hati kita kepada pasangan kita. Ketika di Murukusunu kita tetap jadi laki-laki yang luar biasa. Dan hati nu orang. Kenapa papa? Mamah baut papa ses ngadon suraseri. Lucu we ber bige bararaeut cepot baut. Beres kan meureun? Oh udah aman kan gitu. Cepot diajak seri sama saya tetap we baut. Ngapain cepot seri dik. Karena hati saya milik saya. Saya tidak akan menyerahkan hati saya kepada siapapun. Ketika dia berbuat salah sebut saja dia Murukusunu. Punten. Itu kamu, saya begini. Nah, itu. Jadi kita yang mengendalikan diri hati kita. Iya, kita harus memahami betul bahwa hati kita milik kita itu loh. Amanah dari Allah sehingga tugas kita adalah menjaga agar hati kita tetap sehat dan kembalikan kepada Allah dalam keadaan sehat. Kan ya ilaman atallah qalbin salim. Kembalikan kepada Allah supaya dalam keadaan sehat. Jangan sampai kita terlalu banyak ini ya para hadirin. Duh, eta nu diuk di ditu. Itu ya Allah. Jangan nangunjar gitu atuh. Jangan nangunjar. Heurin. Itu naon atuh. Gara-gara nangunjar sih ini teh. Nu mana tadi nu? Jadi apapun salah orang, hati saya milik saya. Silakan kamu berbuat salah. Mama enggak marah? Papa gini? Mah enggak apa, papa lagi jalan ke neraka, go to hell. Saya mau tetap ke surga. Beres? Enggak. Naon mikiran batur ahli neraka tuh bener tuh. Biarkan aja dia ke neraka sendiri, saya mau pengen ke surga. Tapi udah Ustad kata laki-laki yang epes mer dan ipis buri teh. Ipis buri, pesimistis. Dia bilang tapi udah Ustad dekat tingali atuh. Nah itu, dia masih membuat matanya tetap menerjemahkan keburukan sebagai keburukan. Ada perintah dari Allah. Ini kalimat satu-satunya dalam sholat. Sami Allahu liman hamidah. Itu dalam satu rakaat hanya satu itu. Yang lainnya al-takbir. Allah. Betul. Bagaimana kita bisa memuji Allah? Pertama, takbir dulu. Rendahkan diri kita, agungkan Allah. Kan itu? Ya. Setelah agung Allah, baru kita bisa memuji Allah. Betul. Nah, memuji Allah itu bukan hanya Allah. Istri ciptaan Allah. Amanah dari Allah untuk kita. Puji juga lah. Puji pasangan kita. Setelah kita mampu memuji pasangan, kita akan betah sendiri. Dan siapa sih orang yang mampu memuji? Itu orang kreatif. Ya. Bukan betul-betul orang kreatif ya. Tidak dibuat-buat, dipuji. Jadi seburuk apapun istri atau seburuk apapun suami, tetap aja ketika seorang bisa menemukan kebaikannya, dia akan merasa nyaman dengan dia. Gitu. Akan merasa nyaman. Harimau kan terus saya dinafkahan ya dongeng itu pengen viral saya menafkahi harimau 12 tahun payah tetap sedih. Kenapa? Padahal dia tetap galak karena ada keindahan loreng yang dinikmati. Ya. Dan itu yang dikenang juga. Itu juga prestisnya juga si Hungna. Jadi ternyata galaknya tuh indah. Nah, nanti kalau suatu saat kita menemui misalnya istri galak ya sudah. Dia tuh harimau. Dan kita jangan stay sebagai pawang uncal. Orang mah jagoan dah nganaklukeun hayam. Jago dia. Pas giliran istri na harimau, robah orang jadi pawang harimau, jangan angger jadi pawang hayam. Itu. Pawang harimau kan untuk menundukkan harimau tidak selamanya harus dipecut, ditembak enggak kan?
ada diusap, ada dipeluk. Kadang-kadang keur dipeluk melotot kene cekek. Kan gitu. Pawangan dicekek teh gitu. Kalau orangnya pawang hayam. Iya betul. Tapi kalau Dicekek. pawang hari mah betul. Kita naik kelas. Bersyukurlah kepada semua sahabat di sini yang memiliki istri galak atau beda dengan ekspektasi kita. Karena kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan dia. Sampai pada akhirnya kita akan mengerti tentang dia dan kita akan membuat dia nyaman untuk menjadi baik. Nyaman untuk menjadi baik. Gitu. Pertanyaannya gini, pernah nggak nasihatin istri? Pernah kan? Robah tuh. Henteu. Pernah memarahi istri? Pernah. Robah tuh. Henteu. Enggak. Kalaupun rubah terpaksa karena suami yang nyuruh. Siapa sih yang orang yang saya dibesarkan oleh ibu dan bapak saya tanpa marah dan saya berubah karena rasa kagum dan rasa malulah yang membuat saya menjadi baik untuk dia. Itu belum untuk Allah ya, Betul. untuk dia. Terus dia terus mengenalkan kita kepada Allah. Akhirnya kita baik karena Allah kan itu. Iya. Seperti itu. Jadi yang muncul itu mungkin kayak yang muncul itu bukan keterpaksaan tapi kesadaran. Ya rasa malu. Rasa malu. Aku. Nah, sekarang gini, karena memang nasihat tidak ada yang masuk, marah tidak ada yang merubah, masih perlu tuh sih marah dan nasihat? Masih perlu, ente buang-buang waktu. Tapi kan ada kalimat tawasau bil haq, tawasau bisabr, saling menasihati. Dan ingat, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahwa nasihat dengan sikap, keteladanan jauh lebih fasih daripada dengan ucapan. Dengan ucapan. Itu. Nah, ini sering sekali dilupakan sahabat. Ya. Itu Ustaz. Betul. Jadi jangan nyuruh anak kasep, kitanya jadi kasep. Insya Allah nurutan barudak. Nah. Ya. Jangan nyuruh istri berdandan cantik, nggak usah. Kitanya yang gagah, nanti dia minder sendiri kan itu. Ulai mana nona itu ini keundangan pakai training, antep weh, biarin mau pakai naon. Kitanya yang pantas, nanti juga akan menyesuaikan diri. Itu. Karena ini dari roman-romannya memang Sigana 99,9%. Yang ketiga nih, Sandi. Ini kan ada pasangan muda, ini ada pasangan yang memang sudah beberapa tahun menjalin rumah tangga. Biasanya sok rada kabita we kudu lucu. Aduh, ya rada hade. Gini, Ustaz. Gini. Pernah nggak dijanjikan uang 200 juta? Dijanjikan oleh teman. Ketika teman menjanjikan uang 200 juta, kira-kira apa di benak kita lamunannya? Segala dipeser. Bahagia. Mau ini kan itu. Ya. Dianggap 200 juta itu besar. Tapi setelah di tangan, itu 200 juta masih besar nggak? Kadia kurang, kadia lebar kan itu terjadi nanaun. Sama. Istri juga sebelum jadi milik kita mah halah kabayang halah. Eta serina meni crispy gitu. Aduh. Crispy. Serina meni renyah. Jadi renyah meni crispy gitu. Halah lu. Terus padahal setelah ada di genggaman itu beda lagi ceritanya. Sama seperti analogi uang tadi. Ya, atau pilih rumah, pergi ya. ke sebuah komplek perumahan. Oh, si Gana di rumah ini enak nih. Setelah kebeli beda cerita. Beda cerita. Sama istri juga begitu. Nah, karena istri kita harus punya pemahaman. Meskipun kita suka sama yang lucu yang itu tetap yang itu bukan punya kita, yang ini amanah dari Allah. Saya akan jaga. Saya akan jaga istri saya amanah dari Allah sebaik-baiknya. Ketika saya coba ngobrol sama istri saya baheula dulu, Mi, gelisnya dia mulai memerah wajahnya. Memerah, dah istri saya putih. Kan nu hidung mah langsung genek. Gentel dia. Gitu. Dia memerah wajahnya. Nah, oh dia nggak suka. Oke, saya jaga perasaan dia. Kenapa saya jaga perasaannya? Dia milik Allah. Kabayang tuh kalau saya sakiti perasaan istri terus padahal istri milik Allah. Kira-kira saya digimanain sama Allah? Itu yang saya takut. Meskipun mungkin ya, tapi istri saya emang nggak bisik gitu. Begitu menyebalkannya istri, tetap itu milik Allah. Milik Allah. Sekarang Ceng'i dapat titipan macan tutul dari presiden Pak Prabowo tuh. Oh, kasihin. Cepengan. Capek. Nyakar wae. Jeung dia wah barared. Kira-kira dikencarkan wah. Digencar. Mun dipasihan nu Di masihan. amanat. Oh, Bukan masihan. amanat tidak. Amanat. Itu amanat bukan dikasih. Amanat dari presiden. Yang harus dijaga. Kira-kira jaga mah. Dijaga. Paling setelah itu pas dipanggil sama presiden diambil lagi amanatnya baru laporan pada presiden. Pak, tak iya. Pak Presiden tak tinggal ya yang suku palsu ya.
aing edan tuh Pak. Isi ya mana rek gitu. Itu misalnya kan itu ya. Jadi Betul yang dipandang itu amanahnya yang dipandang itu. amanahnya. Iya, Capek sih punya nu eta teh capek pisan aduh sampai stres. Sampai ada orang sakit mah menahun pakai motor aja ongkek terus karena memang lambungnya masalahnya. Ternyata dia pimpinan perusahaan yang selalu capek ngelihat anak buah gitu salah iya salah itu salah iya salah target tidak tercapai salah terus. Dia tidak tahu bahwa itu adalah amanah yang sengaja melatih dia bertemu dengan ragam kesalahan supaya dia bisa bijaksana. Kemudian dia tanya kepada seorang motivator, apa yang harus saya lakukan? Berterima kasih terus pada Allah. Ucapkan, ya Allah, terima kasih, semua milikmu. Semua milikmu, aku ridho akan takdirmu, aku ridho. Terus di sepanjang jalan, aku ridho akan takdirmu. Suatu saat dia lihat anak buah ngaco, aku ridho akan takdirmu, mimitin gitu. Nadana teh, kadituna teh, aku ridho. Tapi tetap, terus sampai aku ridho, sampai dia los, enteng. Setelah enteng, mahnya sembuh. Itu. Jadi sudah. Punya istri juga nu cerewet, aku ridho, aku ridho, bari nyepeng batu, aku ridho, ditahan, sampai akhirnya aku ridho dan saya yakin dia akan jadi sesuatu terindah untuk kita. Dan ketika yang lucu tadi dikejar juga belum tentu dia pun sanyaah nu di rumah. Bisa saja lebih, tapi tetap aja yang ini amanah. Amanah betul. Bisa saja dia lebih nyaal, lebih baik, lebih lembut, lebih solehah, lebih asik, lebih segalanya lebih 200% dari yang di rumah. Tapi jangan lupakan adalah tapi ini ingat, amanah. yang ini amanah. Itu yang kamu kejar, tapi ini amanah. Itu. Kenapa saya berani mengatakan di sana yang lebih kenapa? Karena banyak yang lebih itu. Aing haya. Karena ini nih sahabat-sahabat ini pastilah maksudnya tuh di bidang apapun itu memang godaan-godaan nukarar itu teh pasti muncul kan. Apalagi biasanya godaan dorongan setan teh Ustaz biasanya Kiai ketika di rumah ada problem, di rumah ada masalah. Ketika datang ke kantor ada seorang perempuan yang ngasih perhatian. Nah, di situ tuh biasanya kan. Nah, cuma yang jadi perhatian itu bukan kita godaan setan itu, godaan dia. Godaan Tapi, dia. iya, Betul. yang godaan setan tuh terasa kok di hati. Pernah marah? Panas di hati. Setan terbuat dari hati, dari api. Dia masuk ke dalam hati kita, pemanasan kan itu. Kemudian yang kedua, godaan setan tuh pasti menipu. Pasti nipu. Ini pohon yang bagus, deketin kan gitu awalnya kan. Pasti nipu. Tapi kalau memang wanitanya gelis, bager, menipu dan memang lebih dari istri, itu godaan siapa? Godaan perempuan. Godaan dia. Dan kebetulan kita membandingkannya kan itu. Harusnya laki-laki tahu kalau di luar sana ada yang lebih cantik, kemudian dibandingkan dengan istri kita, akhirnya kita tahu kan kekurangan istri. Kalau sudah tahu kekurangannya, apa kita lakukan? Diperbaiki. Diganti atau diindahkan? Diindahkan. Itu. Poles. Kentob ketok ngagores poles. Eta bener. Karena ini amanah. Jadi yang indah di luar sana adalah pembanding. Tahu bahwa warna hijau itu bagus? Enggak lah, sebelum ada pembanding. Oh, ternyata warna orange itu bagus sekali. Ya, oh kalau begitu bagaimana caranya hijau supaya bagus? Tempatkan hijau di tempat yang pas. Istri saya juga akan bagus kalau ditempatkan di tempat yang pas. Ustadz Aceng Jakaria Allah yarham pernah mengatakan, urusan kasep mah urusan kumaha ngarendengna. Benar tuh. Saya kemarin ngarendeng jeung gorila. Wah, itu gorila nulain keprok semua gorila. Kasep jeung gorila. Kumaha ngarendeng. Jadi supaya terasa cantik teh rendengkeun we nu jelas gitu. Kalau misal diutak-atik enggak bisa, di make up enggak bisa, dibikin glowing enggak bisa. Dibikin glowing enggak bisa, ya udah pusing-pusing rendengkeun jeung saha. Beres. Ih, urang hebat. Tempatkan pada tempat yang pas. Makanya di sini negara ranteng jangan sombong. Karena dirinya bisa ganteng teh karena yang nu goreng. Mata ke waktu kan nu goreng teh bere duit. Nuhun brother gitu ya. Urang jadi ganteng nuhun pisan. Orang jadi juara hiji. Gara-gara betul berean duit. Yang terakhir barangkali ini sebelum mendekati waktu maghrib. Tadi kan kita bicara dari sisi keluarga, kemudian dari sisi pasangan.
ini nih Ustaz, hari ini teh ada fenomena di mana orang itu beramai-ramai menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren, apalagi penghafal Quran dengan satu alasan. Nah bro, di kapasantren ke hong kemeh di akhirat saya dipakaikan mahkota, kemeh di akhirat budak bisa nulungan. Nah tapi yang jadi masalah itu Kiai, terkadang si orang tuanya ini nih yang dalam tanda petik itu merasa aman karena ada jaminan anak. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara hari ini kita sebagai orang tua, niat kita, maksud kita, tujuan kita untuk kemudian menitipkan anak-anak kita di pondok-pondok pesantren supaya tidak salah kaprah. Pernah itu saya kedatangan seorang ibu sambil bawa anaknya lulusan SMA lah ya. Ustaz, hatam Quran, hafid 30 juz Ustaz. Insyaallah saya dapat mahkota di surga. Saya tegaya. Saya bilangnya moal tuh Bu, kenapa nu menang mahkota guru nu ngajarkeun. Punten ibu mah teu meunang nanaon, paling dibalikeun deui biayana. Digantian. Yes. Bener tuh? Ya gurunya lah. Siapa anak penghafal Quran yang menyelamatkan ibunya masuk surga? Anak yang diajar oleh ibunya. Ada ibu yang terbata-bata, membaca Al-Quran pun tidak betul, bahkan ikroge can tamat. Tapi dia nuntun anaknya murojaah dengan dia membaca Latinnya sampai anaknya hafid. Hafal 3 juz apa 2 juz itu. Itu dibimbing sama siapa Bu? Sama saya. Ibu bisa baca Quran. Udah ningali tampilannya sih kan itu bisa. Iya, ustadznya kan tajam. Ini kelebihan Ustadz. Tajam terpercaya. Tajam terpercaya. Itu pas dilihat, oh dia coba baca betul. Kaki. Kenapa bisa ngebimbing anak saya pakai Latinnya Ustaz? Masya Allah. Itu yang dikasih mahkota. Itu lain. Kalaupun ke pesantren tahfidz, gurunya yang hebat-hebat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pembimbing di pesantren tahfidz karena sudah menyelamatkan generasi yang akan datang untuk hadir menjadi pewarna bangsa dan perawat Quran. Iya kan? Iya, saya bersyukur atas itu. Dan saya berterima kasih kepada orang tua yang menitipkan anaknya ke sana. Kunaon ibu dititipkan barudak tekan itu ame urang ngulin we. Mete ngasuh. Mete kudu ngasuh. Pantu beres. Ini boleh saya sampaikan ya. Kapan sih masuk pesantren teh pantasnya umur berapa? Nah, betul ini. Lulus SD. Lulus SD. Lulus SD. Lulus SD. Terus kapan anak boleh pergi ke luar negeri untuk sekolah? Saya ingat sekali nasihat bapak saya. Nanti sesudah S1 beres, S2-nya silahkan ngambil di sana. Karena kamu sudah memiliki kepribadian, kamu tidak akan dirusak oleh budaya orang lain. Gitu kan? Banyak orang lulus SMA langsung ke luar negeri. Pulang tuh langsung bule dong. Bulena bujur lebar. Itu. Jadi berubah. Nah, saya ingat sekali nasihat bapak. Saya pengen keluar waktu itu. Saya pengen ke Mesir. Akhirnya saya dibawa ke mana? Ke Jalan Riau ada rumah makan Mesir. Oh, lain kadi itu. Bahasanya begini, sebelum kamu lulus sarjana, jangan dulu kamu berpikir untuk ke sana. Selesaikan dulu. Beraktivitas dan berorganisasilah sebaik-baiknya di sini. Ketika kamu ke sana, kamu akan stabil dalam pendirian kamu. Itu. Jadi ada anak kelas 4 SD ya, kok ditukan kemana keluar Bandung untuk sekolah tahfidz. Secara psikologis anak itu masih butuh ibunya sampai usia SD. Dan usahakan setiap libur bawa pulang anaknya untuk bersama dengan ibunya. Dan ibu tidak boleh letih untuk bermain sepanjang libur dengan anak yang pulang dari pesantren. Ya mah pulang di pesantren anak cul ibu kemana dengan biasa kan gitu. Itu yang nggak boleh, hati-hati ini kalau memang kita mau mencetak orang-orang soleh ya, orang yang tafakuh fiddin, orang yang betul-betul berpikir tentang agama. Itu sudah tidak boleh lagi memikirkan pekerjaan untuk anak. Nanti anak saya harus bisa kerja ini kerja itu, nggak usah lagi. Bahkan berikan kepada anak fakultas yang kira-kira tidak membuat dia bekerja untuk orang lain. Gini, Ustaz, ada nggak dalam Quran perintah untuk bekerja? Kerja di perusahaan anu misalnya, itu nggak ada. Perintah nyari uang aja nggak ada, kan gitu. Tugasnya apa? Kerjakan. Semua anugerah Allah karena Allah untuk Allah pasti akan berkualitas. Kalau sudah pasti akan berkualitas, Allah yang membayar rizkinya. Nges teu kudu gawe. Saya ke anak saya gitu, nggak usah kerja, naonan kerja. Anak bapak mah dilamar, lain ngalamar. Betul, anak saya dilamar untuk bekerja, alhamdulillah. Ya, dilamar ku pengumuman, dibuka lowongan. Anger kene dong. Ya pokoknya gitu lah.
dia tidak tertekan oleh tuntutan bapak ibu yang nyuruh dia kerja. Udahlah kalau kamu tidak berpenghasilan juga bapak menghargainya kalem kan gitu. Betul, jalan aja. Maksudnya kayak itu kita masih bisa makan bareng kan itu. Nggak usah pakai standar tinggi standar rendah, guys. Makan bareng sepiring berempat bisa, itu masalah. Pan enak musim sepiring berenam berdelapan ya. Berdelapan sepiring sama nampan badagnya berdelapan. Kabuli dan kabuli yang luar biasa itu didinya tah. Kebayang tuh dina nampan aya anak domba hirup. Eta kabuli domba dong. Wah, geus juara. Kabuli domba. Itu. Jadi jangan tuntut. Kita juga nggak usah riwe-riwe dengan pekerjaan. Lakukan yang terbaik, pantaskan kita mendapatkan rezeki dari Allah. Itu ya, mengarul pantas gak dapat rezeki dari Allah. Dengan pekerjaan yang sekarang ini. Kalau merasa tidak pantas jangan minta deh. Udah pantaskan aja dulu kan itu mudah. Insya Allah tidak akan ada yang mengeluh. Terus saya nggak dapat terus, saya nggak ada kerjaan terus, ya sudah, mumpung santai dekatkan diri pada Allah. Suami istri tadarus ya, baca Quran bareng, tahajud bareng kan gitu ya. Udah gitu saum ya, udah sahurnya buah-buahan, buka buah-buahan, pan buah-buahan mah bisa minta di tetangga. Itu kudu meuli beas bener tuh. Da teu mungkin tetangga cik eta jamu lah bagi canak we sapi piti we makan moal rudat cukup. Betul. Nah, kita bikin standar berat sekali. Kunaon beas mahal. Karena yang saum Senin Kemis dan saum Daud sedikit. Coba kalau ceng saum Daud, kita ikut semua. Bermakmum kepada beliau. Kebayangkan 1 bulan 15 hari. Terus saum Ayyamul Bid 1 bulan 3 hari, 18 hari. 18 hari tambah saum Senin Kemis 8. Sabara? 26 hari, 6 hari bareng lah. Ayyamul Bid, Senin Kemis dan Daud bareng. Berarti 20 hari kita puasa. 20 hari tidak makan beras. Pagi atau jamu batu, sore buah. Kira-kira tukang beas bangkrut mal tuh. Bangkrut. Nanti teh dijual 1 kilo berhadiah 1 karung. Bener. Bisa gitu. Kenapa sekarang mahal? Kitanya serakah. Der numpuk-numpuk beas deh. Lah yang ditumpuk beas di karungan ini di entep. Gawe Pak. Siap. Closing tada. Siap. Ya ini sahabat dari 3 barangkali yang tadi dipaparkan oleh guru kita. Yang pertama barangkali hari ini bagaimana cara kita itu memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bahasanya memantaskan diri di hadapan Allah, maka mau memantas mana di hadapan makhluk. Amit. Sekarang gini, seorang istri cantik karena suami, pas giliran suami narudat kira-kira akan tetap cantik enggak? Enggak lah, kecewa malah. Malah tadi pagi-pagi di sini pengajian ibu-ibu sepuh. Bu, pulang ke rumah, di rumah pakai baju yang nugarelis, Bu. Pakai baju yang tidak pernah dipakai-pakai, Bu. Nah, Ustad, bisi maot lebar. Eta baju tuh kepake. Iya, betul. Pernah kan nyimpen sepatu lama terus akhirnya haknya rusak. Betul. Jadi rapuh gitu kan. Daripada rapuh, kasihin atau pakai. Da kumaha Ustad makena nyangges nu hiji sepatu basket, nu hiji pantopel. Beda-beda gitu naon. Nu penting dipake. Kayak batur nanya, ning beda-beda model. Ayeuna mah gampang nyebut modelnya. Iya, ayeuna mah gampang. Usum. Aya sandal tibalik. Saya pernah itu pakai sandal tibalik anteng we. Pak Haji, itu sandal tibalik. Teu apal model, keur usum, lampah. Padahal nu hate nama heueuh geuning. Banyak gitu. Gitu pisan. Jadi santai lah. Santai betul. Jadi jangan pernah kita memantaskan diri memantas mana di hadapan makhluk, tapi pantaskan diri kita di hadapan Allah. Karena ketika kita memantaskan diri di hadapan Allah tadi tuh guru kita sampaikannya, budak 2 dibere ieu, budak 12 diberena lain kalau. Kenapa? Karena memang satu pantas dia mendapatkan itu. Jadi hari ini yang terjadi itu menjadi tafakur bagi kita seorang suami. Bagaimana tadi kita dengar dari guru kita, bagaimana cara kita mencontohkan. Jadi nasihat terbaik itu adalah dengan contoh. Kalau tentang anak 2, anak 12. Ada anak 12 rumahnya segede gini. Ya kan? Ada anak 2 tapi rumahnya lebih gede. Kumaha tah? Apakah itu karena kepantasan? Tidak. Allah akan menyiksa pada saatnya. Setelah anaknya pergi, eta rumah eusina jurig hungkul. Kamar nu belah ditu. Akhirnya 2 teh ngararingkuk di hareup da sieun. Kan eta. Waspadalah. Rumah besar hari ini kita mungkin boleh bangga, tapi besok lusa kita akan merasa sepi di tengah-tengah lengangnya rumah kita dan tersiksa. Kudu moyar pajak, sasapu. Komo eta panto hareup.
di Cicaheum, pantot tukang di Ciberem. Mukaan pantot di subuh beres maghrib. Tidak ada harna. Itu tutupan deh beres subuh. Rudet pantat. Yes. Kalem ya. Kemudian yang kedua, ingat pasangan hidup kita adalah amanah. Nah, meskipun harimau amanah tetap. Karena sejatinya orang yang tidak bisa menjaga amanah dia adalah orang yang khianat. Dan kalau di dalam sejarah itu munafik, setiap pengkhianat itu munafik itu dihukumnya apa? Pancung. Tidak ada kata ampun para pengkhianat itu. Dari masa Bani Abbasiyah, Umayyah dan selanjutnya. Termasuk di masa Ertugrul itu ketika ada pengkhianat itu pasti dipancung. Ya kalaulah hari ini kita selamat dari pancungan manusia, ada Allah yang akan ada saatnya kita dipancung. Bahkan pancung dari Allah Azza wa Jalla pasti lebih menyakitkan. Ya, sanggeus sancan tepi malaikat geus ngageremkeun teh. Can tepi teh. Waduh, can tepi. Kemudian yang ketiga, anak adalah milik Allah, anak adalah titipan. Jangan pernah kita memaksakan segala sesuatu itu yang pada akhirnya terkesan seolah menguntungkan diri kita. Ajak anak diskusi. Kemudian tadi, kapan anak kita masuk pondok? Ini kan ada bapak-bapak, ayah-ayah muda di sini. 6 tahun di SD, puaskan. Mereka dekat dengan kita, mereka diskusi dengan kita, diajarkan segala sesuatu yang baik. Kemudian, dan yang luar biasa ini, ayah saya nih almarhum Kiai, beliau pun bercerita, Ceng, mohon Pak, mohon mana yang kayak boga budak, usahakan budak maneh bisa patihahna ku maneh. Bahasana sama itu. Sama ya. Sama pun bapak gitu. Pasti patihahna we cenah. Nah, cing teh Pak, kabayang. Tiap salat dibaca eta Fatihah, maneh nu ngajarkeun. Nah, sakitu oge di mata Allah mah luar biasa. Juara. Maka hari ini di masa-masa SD itu, masa-masa kecil, Mang Eja umpamanya, Mang Arul atau teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini, itu ajarkan hal-hal yang dasar itu. Jadi ketika masuk ke pondok itu, ya, dia sudah ada dasar. Ada juga kalimat begini. Apa tuh? Okay. Kenalkan anak kamu sama Allah, karena mengenali dunia itu lebih mudah daripada mengenali Allah. Jangan dulu kursus piano, bahasa apa udah. Kenalkan dulu yang pertama Allah. Kalau sudah bisa Al-Fatihah, silakan ajarkan yang lain. Emang Al-Fatihah. Al-Fatihah, betul. Kalau udah bisa Al-Fatihah, jik diajar ngojai, ulah ngojahin ke poho Al-Fatihah. Dan itunya itu. Betul. Bahkan untuk cari calon istri juga ya, nanti tanya Al-Fatihah kita lihat bener tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu bener bahrosna. Mun kira-kira teu bener tong waka beresan heula Al-Fatihah. Itu teh penting pisan. Dan bagaimana sholatnya? Bener kalau Al-Fatihahnya. Ya, iya betul. Karena Fatihah itu adalah syarat sahnya. Syarat sah sholat. Ada sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Geus amin deui. Allah Maha Apal cenah. Si eta. Aya deui jawabanna teh piraku diajar salat ti leutik lila kene cenah. Urang geus nikung ge jago. Godeg atuh kajal. Antel godeg. Padahal mah nyuksruk ya. Jazakallah khairan katsiran Kiai. Terima kasih banyak hatur nuhun sahabat-sahabat juga di sini makasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita doakan ini rumah yang hari ini kita pakai menjadi asbab kebaikan. Amin. Kemudian pahalanya pula mengalir kepada keluarga daripada Kiai. Barangkali beberapa hari yang lalu. Dan satu hal, rumah ini kan jadi peninggalan orang tua ya. Dan wajib dijual. Ya siapa tahu di Instagram ada yang mau beli sekalian iklan kagok. Dan sebelum berpindah tangan, insya Allah ada kegiatan yang baik. Bahkan sudah sudah dari tahun 74 ya. Kegiatan baik itu dilaksanakan dari generasi ke generasi. Ya, hatur nuhun kasadayana, mudah-mudahan berkah untuk semua. Sejatinya hari ini kita podcast bukan untuk gagayaan, tapi minimal kalaulah harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, Cengki mati meninggalkan akunnya. Nah, eta meninggalkan akunnya yang bisa jadi bermanfaat di korehanku anak incu urang gitu. Oh iyo si Uyut teh. Betul. Oh, nah gila ya Uyut jadul banget. Luar biasa. Kayak tenun pisan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang tadi disampaikan oleh guru kita catat baik-baik bahwa apapun itu Allah pemilik kita, istri kita milik Allah,
anak kita milik Allah, dua-duanya amanat yang harus kita jaga, maka jadilah laki-laki yang menjaga amanat. Pantaskan diri kita di hadapan Allah. Tong memantas maneh di hadapan makhluk. Ya, sekian barangkali aku lu qouli hada wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.